Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Sore yang indah buat kita membahas teman-teman ya perihal tentang masih seputar ijazah. Karena ini tinggal menunggu momen 10%. Eng. Sebentar, kita intro dulu. Lanjut teman-teman ya. Jadi pada saat ini Bareskrim Polri sudah mengatakan tinggal 10% lagi. Artinya kita berharap apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri mewakili apa yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan kenetralannya. Polri harus bertindak netral dan tidak pro sana pro sini. Tapi apa bisa? Karena pada saat ini ya seperti yang dikatakan oleh orang lain ya, bahwasanya Polri masih dekat kepada Pak Jokowi. Tapi semoga, di mana konten pertama saya tadi saya sebutkan, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing agar Polri bertindak netral. Begitu juga nanti pada saat di pengadilan, agar tidak ada korban-korban akibat kekuasaan yang sangat-sangat luar biasa. Baik teman-teman, ketika salah satu TV swasta mengundang dua narasumber untuk mengatakan atau ulasannya dimintai keterangan ya perihal tentang 10% karena tinggal 10% lagi ya, salah satunya narasumber itu berasal dari Roy-Suryo, Dr. Roy-Suryo, dan salah satunya dari relawannya Pak Jokowi. Mau tahu? Kita tunggu atau kita lihat video selanjutnya sebentar. Tentunya Mbak, jadi sepanjang proses yang dilakukan penyidik Bareskrim sesuai dengan prosedur dan kewenangannya, tentunya kami akan menghormati apapun hasilnya. Ya, dan perlu saya sampaikan juga bahwa memang kami sendiri sudah diminta secara tertulis oleh Bareskrim untuk menyerahkan ijazah asli Bapak Jokowi ya besok pagi pukul 9 di Bareskrim, dan sudah ada surat permintaan resmi. Sekalipun ini masih dalam tahap penyelidikan, ya, tapi kami menghormati permintaan itu dan kami akan serahkan untuk dilakukan pengujian secara objektif dan sesuai juga dengan kaidah. Jadi besok pada pukul 9 pagi ini di Bareskrim apa saja? Kami diminta menyerahkan, jadi ada melalui surat dari Bareskrim ya. Termasuk juga dengan kehadiran Pak Jokowi? Bang Rifai? Besok itu untuk menyerahkan dulu ijazahnya. Mungkin setelah itu baru didengar, setelah ada hasilnya atau bagaimana. Jadi besok kami mengikuti aja semua agenda. Dan kami juga mengikuti, Bareskrim sendiri sudah memeriksa banyak pihak ya, baik pihak kampus maupun teman-teman Pak Jokowi. Dan kami menghormati semua apa yang dilakukan sepanjang untuk mengungkap kebenaran. Jadi kami ulangi lagi, besok akan hadir pada pukul 9 pagi hanya untuk tim kuasa hukumnya yang hadir membawa ijazah Pak Jokowi ya, tanpa kehadiran Pak Jokowi di Bareskrim. Betul, akan diserahkan oleh Mas Syarif ya selaku ajudan pribadi dengan didampingi oleh para advokat. Oke, apakah jam sudah 10 Mbak, jam 10 pagi. Jam 10 pagi besok di Bareskrim. Oke ya, akan ke Mas Roy. Sudah bergabung ya Mas Roy ya? Sudah Mbak Audrey, mohon maaf ini sinyalnya kurang bagus, saya ada di tempat yang agak kurang bagus ini. Ya, nggak apa-apa. Mas Roy, tadi ini dari pihak kuasa hukum Pak Jokowi sudah sangat yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, karena tadi dari pihak penyidik Mabes juga mengatakan bahwa tinggal 10% lagi, tinggal uji lab lagi. Nah, menurut Anda apakah keyakinan itu kemudian artinya membantah semua tudingan terkait dengan ijazah palsu, tuduhan Anda dan kawan-kawan, Mas Roy? Gini. Kami sangat senang ya, dengan uji laboratorium forensik dan juga lab 4 yang dilakukan oleh Bareskrim siang hari ini, dan tim ada di Jogja dan Solo. Tolong juga dibaca baik-baik, yang dilakukan adalah pemeriksaan untuk 90% itu adalah untuk sampel pembanding. Jadi sampel pembanding itu adalah yang dari teman-temannya ada waktu SMA dulu namanya SNPP, sekarang SMA 6, dan juga teman-temannya yang dulu di Fakultas Kehutanan. Belum pada uji ijazahnya Jokowi sendiri. Jadi nanti kan tadi Pak mengatakan yang 10% itu bisa membuyarkan semuanya kalau memang ternyata hasilnya tidak identik. Jadi kita hormati saja, dan karena saya tetap yakin
saya tetap 99,9% yakin skripsi yang saya lihat di Fakultas Kehutanan UGM itu adalah 99% palsu. Maka nanti kalau misalnya hasil uji labnya, skripsinya ternyata asli, nggak apa-apa. Namanya ilmu pengetahuan, kita harus berani diuji dong. Saya tantang, sampelnya benar nggak? Jangan-jangan sampelnya beda. Karena kalau sampelnya yang kemudian diuji itu dinyatakan asli, maka saya keberatan. Karena sampel yang saya periksa itu dapatkan langsung dari Wakil Rektor UGM. Jadi kalau Artinya nanti apapun hasilnya Anda tidak percaya, Mas Roy? percaya. Cuman kan kita tetap harus ilmu pengetahuan itu kan harus tetap boleh di-challenge, tetap harus boleh diuji, gitu loh. Jadi kan ini yang diperiksa baru komparasinya, baru pembanding-bandingnya teman-temannya. Belum yang dimiliki oleh Jokowi, belum yang dimiliki oleh UGM sendiri untuk yang Jokowi sendiri. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu saja semuanya, dan nanti kalau misalnya hasil dari uji skripsi yang sudah merupakan primary evidence yang saya periksa itu ternyata berbeda. Nah, jadi misalnya nanti skripsinya ternyata ada lembar pengesahannya, ada lembar pengujiannya. Nah, saya akan tanya ke UGM, dulu yang diberikan kepada saya secara resmi waktu itu tanggal 15 April, itu berarti bohong gitu. UGM telah melakukan pemberian data yang tidak benar. Demikian juga dengan lembar ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Pak Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta pada saat pertemuan, dan juga pada seorang kader PSI yang menunjukkan itu pada akunnya gitu loh. Jadi artinya kalau itu ternyata yang kami uji itu meragukan kalau itu asli, ternyata hasil lab 4, saya tidak menolak hasil lab 4, tapi sampelnya kita cek apakah sampel yang sama yang kita uji. Kalau ternyata sampelnya beda, saya akan tuntut UGM karena waktu itu memberikan sampel yang tidak benar. Gitu, Apakah perlu juga ada pengawasan nih terkait dengan uji lapor ini? Karena kan dari Mas Roy sendiri katanya menginginkan sebenarnya uji ini dilakukan di luar negeri, bukan di Indonesia. Ya, sebaiknya begitu. Tapi kita kan harus percaya. Kita kan warga negara Indonesia. Kita percaya kepada aparat kepolisian, dan saya apresiat ya, saya salut. Aparat sudah melakukan pemeriksaan ini untuk laporan Dumas. Untuk laporan Dumas yang sudah dilakukan oleh TPUA. Jadi ini kan mereka bergerak, Bareskrim itu bergerak atas nama laporan TPUA, bukan atas laporannya Jokowi yang ke Polda Metro Jaya. Jadi itu sangat saya apresiasi, sangat saya hormati. Tapi saya juga menghormati tadi jawaban dari penasihat hukum ya, yang Pak Rifai dan kawan-kawan yang tetap percaya, nggak apa-apa. Ini namanya ilmu pengetahuan, itu ada yang benar, ada yang salah, dan nanti kita tes saja apa yang sebenarnya sudah terjadi, dan kemudian kalau memang ada perbedaan, nah kita cek lagi sampelnya sama enggak. Jangan-jangan sampel yang diberikan UGM kepada kami, saya, Dr. Resmond dan Dr. Rifa, waktu itu sengaja dibedakan. Nah kalau sengaja dibedakan, berarti ada mensrea atau ada niat kurang bagus. Padahal itu pertemuan resmi loh Mbak Audrey. Perwakilan Indonesia mencatat waktu itu. Itu Mbak. Oke, kalau Dari tanggapan apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi, ya, mereka yakin bahwasanya itu adalah ijazahnya asli, ya. Padahal seperti yang disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi ya, terlihat ya di penampilan video tadi itu sepertinya fotonya foto yang ada pernah kita lihat di media sosial lainnya yang sudah dibahas sama Rismond Sianipar. Begitu juga sekumpulan orang yang menunjukkan ijazahnya masing-masing. Ini mungkin pembanding dengan ijazah yang lain. Tapi Roy Suryo menyatakan, kami berkeyakinan 99,9% itu adalah palsu. Karena Roy Suryo juga menyatakan kalau sebenarnya pada waktu kami diterima ya, pada waktu bulan lalu 3 orang ya mewakili TPUA dan aktivis, yaitu Rismond Sianipar, Roy Suryo dan Dr. Tipa. Mereka diperlihatkan satu skripsi ya. Dan itu yang menjadi sesuatu tanda bahwasanya di dalam skripsi tersebut tidak ada tanda tangan. Kalaulah memang tadi beberapa orang itu katanya teman Pak Jokowi waktu kuliah, mungkin dibandingkan dengan ijazah tersebut, Pak Roy Suryo mengatakan kita juga punya data. Kita ikuti terus perkembangannya teman-teman, jangan lengah. Karena ini adalah sesuatu momen yang sangat luar biasa. Kita tidak mau pembodohan dan kebohongan itu makin menguat. Tapi kita sebagai orang pencari kebenaran, bahkan kita warga negara Indonesia, gak mau kebohongan itu bertumbuh dan berkembang. Lagi-lagi sahabat-sahabatku, seorang pakar hukum ya, Jasman Selamat Ginting,
Selamat Ginting mengutarakan tentang jahatnya dan bahayanya dinasti Jokowi. Kita lihat videonya sebentar. Maka dinasti politik Jokowi ini berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030 nanti. Nah, ini yang harus kita lawan. 2030 kita bisa bubar kalau dinasti Jokowi tidak dihentikan. Anda bayangkan, baru saja 1 pekan Gibran dilantik jadi wapres, sudah ada spanduk Gibran untuk 2029. Tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Dia yang ngatur semua yang jadi Pangdam itu. Jadi saya ingat kata-kata Bung Karno. Kira-kira begini. Berikan saya 1 pemuda akan merubah dunia. Berbeda dengan 1000 orang tua hanya punya mimpi. Nah, tapi sekarang kondisinya berbeda. Berbalik. Berikan saya 1 orang tua, Trisutrisno gitu. Dia akan mengubah kezaliman. Tapi 1000 pemuda yang mantan aktivis 98 hanya bisa menjadi buzzer dan bermimpi menjadi komisaris BUMN. Nah, itu kan beda betul. Jadi, kalau kita melihat tokoh Trisutrisno itu, mengapa Titik Prabowo juga begitu menghormati? Karena begini, ada cerita. Dulu itu Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf itu mendatangi Pak Harto, meminta Pak Tri untuk disegerakan menjadi perwira tinggi. Kata Pak Harto, jangan dulu, biar matang dulu. Dia harus saya sekolahkan dulu Seskogap. Tahun 77 Seskogap. Udah selesai Seskogap, ditagih lagi. Jenderal Yusuf menagih ke Pak Harto, Pak, ini udah selesai Seskogapnya. Sudah saatnya menjadi bintang. Tidak, nanti dulu Yusuf. Sabar dulu. Saya kembalikan lagi jadi ajudan. Biar dia matang. Sudah selesai, Pak, ini sudah setahunan ini. Dari waktu yang Bapak janjikan. Saatnya jadi perwira tinggi. Tidak, katanya. Jadikan dia kasdam dulu. Matangkan dia di daerah yang paling rawan, Timur-Timur. Berarti menjadi Kasdam Udayana, supaya dia bisa memimpin staf untuk memantau gerakan intelijen, gerakan operasi dan lain-lain. Dimatangkan. Beda sekarang ya? Beda sekarang. Sekarang dikarbit kadang-kadang orang. Itu dikarbit. Nah, begitu itu kan, sekarang ya? Iya. Nah, ini yang saya bilang, mestinya meritokrasi di lingkungan TNI kembali. Seperti dulu? Seperti dulu. Sekarang kalau Bung Slamet lihat di tubuh TNI, meritokrasi nggak jalan ya? Di era Jokowi nggak jalan. Yang jalan, siapa yang dekat itu yang dapat ya? Nah, itu dia. Itu yang akan saya kritik. Bahkan masih saudara dari Pak Harto, Wismoyo Arismunandar, itu dijadikan kasdam di Papua supaya matang selalu. Itu kan daerah operasi semuanya. Bukan dikasih di kota ya? Bukan di dikasih di kota, bukan di Solo ya, bukan dia. Ya, jadi menurut saya begini ya. Saya ingat Pak Prabowo bilang bahwa di 2014 atau 2019 ketika kampanye pemilu, Indonesia bisa bubar tahun 2030. Nah, sekarang saya mau ingatkan Pak Prabowo. Indikasi Indonesia akan bubar 2030 terbuka lebar. Variabelnya begini. Dinasti politik Jokowi ini, terutama dengan naiknya Gibran menjadi wakil presiden terpilih 2024, ini akan jelas memicu perdebatan tajam tentang moralitas kekuasaan. Tentang apa lagi? Penyalahgunaan institusi. Apalagi ancaman terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Jadi, jika dianalisis secara strategis, ya, saya belajar tentang ilmu politik, saya ingin mengingatkan bahwa jika dianalisis secara strategis, maka dinasti politik Jokowi ini berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030 nanti. Nah, ini yang harus kita lawan.
Ini yang harus diwaspadai. Kita lawan. Jika tidak dikendalikan, apa yang diucapkan Prabowo ini bisa terjadi. Karena itu kita harus berpikir bersama. Jadi apa yang dikemukakan oleh Purnawirawan itu justru menunjukkan bahwa justru yang demokratis itu para Purnawirawan gitu loh. Bukan Purnawirawan yang pragmatis, menuding-nuding. Penjilat. Wah, Bukan yang penjilat ya. apa suruh keluar aja dari Indonesia. Kampungan. Kampungan segala macam. Terus ada yang bilang ini katanya permainan intelijen. Iya. Aduh, saya bilang. Dibuat-buat semuanya. Jadi gitu ya. Mengapa politik dinasti Jokowi ini berbahaya sebagai variabel disintegrasi? Saya akan menjelaskan. Oke. Satu, legitimasi konstitusi yang dipaksakan. Nah, ini kan jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia cawapres gitu. Ini tentu saja dinilai publik sebagai bentuk konstitusional, bentuk manipulasi konstitusi. Ini manipulasi konstitusi. Untuk apa? Untuk memuluskan anaknya Jokowi. Nah, kedua, saya bilang, ini juga memunculkan krisis legitimasi. Akan terus ini, Bung. Jadi jangan dianggap kemudian selesai dengan pesan moral dari Purnawirawan ini. Enggak, akan terus. Dan ini menciptakan sentimen anti pusat nih, Bu. Jadi bisa ancaman des ya. Iya, ini karena nanti mereka kehilangan respect terhadap pemerintah pusat. Dan kehilangan harapan. Iya, oh berarti politik dinasti boleh dong. Nanti daerah-daerah akan melakukan yang sama. Ini bahaya. Yang kedua, jelaskan ada konsentrasi kekuasaan di keluarganya. Bayangkan rencana semula, setting untuk menjadikan Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaesang. Itu kan sebuah rahasia yang udah terbuka gitu loh. Ini konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga. Sudah jadi wapres, menantunya jadi gubernur, ini mau jadi wakil gubernur. Semua ya diambil. Iya, saya kira ini sistem kekuasaan menunjukkan pola neopatriarkalisme, bukan lagi meritokrasi. Makanya saya bilang, saya juga nggak mau tuh di TNI menjadi neopatrimonialisme. Sekarang itu terjadi ya? Loh, terjadi era Jokowi, begitu. Jadi yang bisa tampil di pucuk pimpinan TNI itu orang yang dekat dengan Jokowi ya? Iya. Selama Jokowi ya? Iya, misalnya nggak masuk akal ya bagi saya yang meliput di dunia militer sejak eranya Trisutrisno jadi Panglima ABRI, Edi Sudrajat jadi Kasat. Saya ikuti tuh Kasat semuanya. Lalu siapa yang menjadi Kasau, menjadi Kasal, menjadi Kasau, menjadi Kapolri segala macam. Ini tiba-tiba ketika, mohon maaf ini saya bilang, Marsikal Hadi Cahyanto menjadi Kasau, menjadi Panglima TNI. Ini orang tidak pernah memimpin Kotama, Komando Utama Angkatan Udara, apalagi Kotama di lingkungan TNI. Bintang satunya hanya menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara. Bintang 2-nya Sekretaris Militer Presiden Jokowi. Bintang 3-nya Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Lalu menjadi Kasau, lalu menjadi Panglima TNI. Panglima perang apa begini? Itu nggak bisa. Itu yang saya sebut berarti ini gaya monarki yang bertentangan dengan semangat reformasi 98. Jadi itu merusak sistem sistem pengkaderan di tubuh TNI ya? Iya, publik melihat bahwa ini pemerintahan personalistik Jokowi. Ini kok militer juga masuk di situ. Pemimpin militer kita jadi dipilih secara neopatrimonialisme, bukan meritokrasi. Ini harus kita kembalikan. Harusnya Pak Prabowo itu mengembalikan, menormalisasi organisasi militer dan organisasi kepolisian. Dan juga organisasi di dalam. Baik, sahabat-sahabat, setelah kita mendengar panjang ulasan dari Slamet Ginting, ya, pengamat militer dari Universitas Nasional. Beliau mengingatkan kita Indonesia akan bisa bubar jikalau
dinastinya Pak Jokowi tetap berlanjut. Memang kalau ditelusuri 2 periode teman-teman, semuanya sepertinya terjawab. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Apalagi hasil Baris Krim Polri mengenai digital forensik ijazahnya Pak Jokowi tinggal 10% lagi. Apakah Baris Krim Polri atau katakanlah aparat penegak hukum Polri bisa netral dalam hal ini? Semoga saja ya. Dan semoga juga Pak Prabowo bisa secara perlahan mengganti ya para petinggi Polri, para petinggi TNI yang masih berimbas dan masih ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Karena kami seluruh bangsa Indonesia mengingat apa kata-kata Pak Prabowo kemarin, Indonesia akan bubar di tahun 2030 jika ini terjadi. Waktu itu seperti apa yang dikatakan oleh Pak Slamet Ginting, kuncinya kita hancurkan dinasti Pak Jokowi. Jangan berlanjut dan cukuplah kita menjadi manusia yang biasa seperti apa yang dilakukan oleh mantan presiden dan mantan wakil presiden yang gak mencampuri urusan negara. Baiklah kalau begitu, di akhir penghujung konten ini teman-teman, kita makin sinergis dan kita pantau 10% yang dikatakan oleh Baris Krim Polri dalam hal pengecekan ijazah Pak Jokowi, apakah asli atau palsu. Begitu juga ke depannya pemerintahan Pak Prabowo jangan lagi mau diatur oleh Pak Jokowi dan ikutilah apa yang dikatakan oleh para purnawirawan untuk bisa menyelamatkan Indonesia karena kami cinta Pak Prabowo. Salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.